Swastiastu, dokter. Apa kabar? Halo, halo Dokter Fani, kabar baik. Iya, senang sekali dok bisa menyempatkan waktunya untuk bisa sharing sama kita di sini. Jadi sobat sehat, saya perkenalkan dulu Dokter Astri ya. Nama lengkap beliau adalah Dokter Ninyaman Astri Ningsih, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan di Rumah Sakit Wisma Prasanti Tabanan. Iya, jadi ini sering sebenarnya saya ketemu di grup tele BPJS ya dok ya. Betul, Dan betul. juga di grup ini saya melihat ada banyak sekali dinamika yang terjadi di rumah sakit Wisma Prasanti dan tentunya juga dialami oleh rumah sakit lainnya. Nah, mungkin sebagai awal ya dokter ya, kayak Iya, pengantar gitu. Bisa diceritain dikit profil rumah sakit dari Wisma Prasanti, dokter? baik. Baik, terima kasih Dokter Fani. Jadi terima kasih sudah diundang malam ini. Apa kabar semua sahabat-sahabat dari sehat? Jadi saya Terastri, seperti yang diinfokan Dokter Fani tadi bahwa Mm-mm. saya bekerja di Rumah Sakit Wisma Prasanti Tabanan. Jadi Rumah Sakit Wisma Prasanti Tabanan ini merupakan rumah sakit umum tipe C. Jadi dia sudah hampir 18 tahun berkecimpung di dunia kesehatan di Kabupaten Tabanan begitu. Oke. Iya, jadi sudah cukup lama ya Dokter Fani ya. Iya, Nah, lama banget. Saya baru sekitar rumah 5 tahun tinggal di Tabanan. Iya, banyak jadi sudah jadi pasien-pasien selangganan di situ juga. Mm-mm. ya, ya, terima kasih Dokter Fani. Iya, jadi Selain rumah BPJS sakit ya dok ya. Mm-mm. betul ini melayani BPJS, melayani asuransi kesehatan lainnya juga kebetulan. Jadi kami Apa dengan aja itu dok? jadi ada Apa aja itu? asuransi lokal, Oke. ya Mm-mm. seperti BMMC, MHC itu kita ada kerjasama juga Dokter Fani. Nah, Oke. ya kami ada kapasitas sekarang sudah 100 tempat tidur Dokter Fani. Jadi sudah 100 tempat itu Oh, ini sudah oke. cukup sesuai dengan regulasi ya dari Kementerian Mm-mm. Kesehatan yang mewajibkan kelas tipe C rumah sakit itu harus 100 tempat tidur. Nah, selain itu Mm-mm. kita juga standar jadi pelayanan IGD 24 jam. IGD 24 Oke, ya jam. ya. Kemudian Mm-mm. Instalasi eh, gawat darurat ya. betul. Jadi poli spesialis kami lumayan lengkap loh Dokter Fani. Ya, Iya. lengkap lengkap. Ya, banyak dan jadi banyak dokter spesialis kami dari ada poli spesialis penyakit dalam pagi sampai malam itu Mm-mm. full. Kemudian Nah, ini dia nih yang menjadi keuntungan tersendiri. Jadi pasien bisa datang sesuai dengan kesempatannya dia datang. Kalau pagi harus kerja, siang pulang kerja atau sore, dia bisa datang malam berarti dok ya. betul. Jadi banyak pilihan, Dok. Jadi banyak Ah, oke. pilihan untuk beberapa dokter spesialis kami ada lebih dari dua kebetulan satu satu dokter satu Hmm. jenis misalnya satu SMF gitu dokter Mm-mm. Fani. Nah Oke, oke. kemudian Ah. setelah itu kami untuk pemeriksaan penunjang Mm-mm. kami lengkap, laboratorium lengkap, ada juga pemeriksaan radiologi USG 4 dimensi, ada juga CT scan. Ya, ada Oke. CT scan. Jadi, Ya, mm-mm. jadi kita usahakan di rumah sakit Wisma Prasanti itu paketnya lengkap, Dokter Fani. Jadi tidak perlu Iya. kemana-mana, pasien cukup datang ke satu rumah sakit di situ ada. Gitu. Ada One stop pelayanan ICU, shopping berarti dok ya. ya, Pelayanan ICU juga ada lengkap mendokter ICU juga. anestesinya berarti dok ya. Kami Oke. juga ada Iya, saya pelayanan dengar kemarin. antar Nah, itu jemput dia gratis. saya mau tanya. Mm-mm. Oh, antar jemput gratis untuk pasien Ya, yang mau berobat ke rumah sakit. Itu ada betul. Jadi syarat pas khususnya nggak dok? Misalnya harus mm-mm. gawat darurat atau bagaimana? Harus punya BPJS atau bagaimana? Mm-mm. Jadi persyaratannya sih tidak harus memiliki BPJS atau asuransi Mm-mm. apapun. Jadi kalau pasien merasa Mm. tidak mampu dirawat di rumah oleh keluarga, kemudian dia tinggal menginformasikan ke petugas customer service kami, petugas front office menelpon,
kemudian menginformasikan bahwa ada kebutuhan, jadi merasa tidak mampu untuk merawat keluarganya di rumah, informasikan kondisinya, maka akan dijemput oleh tenaga medis kami. Jadi tenaga medis kami juga akan mengecek di rumah bagaimana kondisinya, jika memang perlu maka akan diajak ke rumah sakit. Dan itu tidak dimintai biaya apapun loh, Dokter Fani. Gitu. Oh, untuk antar jemput itu nggak diminta biaya apapun? Iya, gratis. Oke, oke, luar biasa Gitu. ya, pelayanannya Ya. benar-benar untuk kemanusiaan sekali. Dokter, Iya. kalau untuk fasilitas polinya sendiri itu ada berapa poli, dokter? Sampai dokter paru, seperti itu ada ya dokter ya di situ ya? Ada, Mm-mm. ada. Ya, Jantung ada. juga ada ya Kita dok ya? ada 12 ruangan poli, 12 ruangan poli. Ada Mm-mm. sekitar, ada kalau tidak salah ada 25 dokter yang Mm-mm. praktek setiap harinya dari Senin sampai dengan Sabtu itu Mm-mm. praktek mengikuti poli kami. Jadi misalnya untuk poli 1 dari pagi sampai malam itu dokter selalu ada. Misalnya untuk poli saraf dari jam dari pagi, kemudian poli penyakit dalam terutama dari pagi sampai malam sudah itu Mm-mm. lengkap. Kemudian Mm. poli bedah itu kami lengkap juga dari pagi sampai malam juga ada dokter Fani. Oke, Poli luar biasa paru, sekali. ya poli Heeh. paru, poli rehab medis itu ada. Dan Mhm. baru saja kami kemarin merekrut satu dokter psikiatri, jadi dokter Oh ya? jiwa. Jadi jiwa kita ada Heeh. poli jiwa juga sudah Oke. siap beliau di rumah Oke, sakit oke. Wisma. Nah, ini yang dulu saya tahu di Tabanan hanya ada satu ya dokter ya, jadi sangat kesulitan untuk mencari jadwal supaya bisa ketemu sama dokter spesialisnya. Tapi sekarang kalau sudah ada di Wisma Prasanti, jadi bisa terpencar distribusinya pasiennya, kayak luar biasa. Nah, kalau untuk pendaftaran dokter, nah apakah harus datang pagi-pagi banget supaya dapat nomor antrian satu? Apakah sudah ada sistem antrian tersendiri sekarang? Karena kan udah new normal ya dok ya, adaptasi kebiasaan baru. Mungkin bisa di-sharing dok? Ya, baik. Kita nggak mau bikin ribet ya, Dokter Fani ya. Kita nggak mau bikin pasien ya sudah sakit dibuat sakit lagi gitu. Jadi sebenarnya pasien cukup Nah, telepon atau WA saja untuk mencari nomor antrian begitu. Melalui nomor oke. telepon yang sudah diinformasikan Mm-mm. biasanya di medsos. Nah, pasien sudah pada Mm-mm. tahu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, untuk daftar ulang pun tidak harus datang pagi-pagi gitu. Jadi Oke. mungkin setengah jam sebelum praktek mulai kita pasti bisa Mm-mm. datang karena rekam medis Mm-mm. sudah disiapkan, jadi pasien tinggal Mm-mm. akses untuk mengambil, untuk misalnya Mm-mm. untuk pasien BPJS dia tinggal ngambil SEP, Mm-mm. kemudian tinggal Mm-mm. tunggu dipanggil oleh petugas gitu. Nah, Oh, oke. Jadi ini sangat efisien sekali berarti dok ya dengan sistem pendaftaran bisa online lewat WA. Oke, betul. ya. Untuk nomor WA-nya udah ada di sosmednya Wisma Prasanti berarti dok ya? Ya, ya sudah kita Oke. informasikan juga. Oke, jadi ini sangat membantu untuk pasien, senang banget nih. Selain itu juga kita sedang penjajakan ini untuk antrian online-nya. Jadi kan Mm-mm. dari rumah pun pasien bisa akses nanti melalui aplikasi. Nanti kita lagi Mm-mm. menyiapkan program, sedang menyiapkan cukup dari rumah saja untuk mencari nomor antrian seperti itu. Nanti Mm-mm. karena juga dari BPJS sendiri kan persyaratannya harus seperti itu. Kita selalu Mm-mm. memperbaiki diri lah untuk pelayanan yang lebih maksimal seperti itu, Dokter Fani. Oke, untuk pelayanan pada pasien yang lebih maksimal ya dok ya. Betul, Iya. ya. Nah dok, saya mau nanya terkait adaptasi kebiasaan baru nih. Nah sekarang kan saat masa pandemi ya dok ya. Apa saja yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Wisma Prasanti untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada pasiennya? Karena di masa pandemi ini kebanyakan orang parno datang ke rumah sakit dok. Nah, betul banget Dokter Fani. Jadi masyarakat sudah pada ketakutan ya dengan mendengar namanya rumah sakit begitu ya Dokter Fani ya. Jadi Iya. semenjak WHO bilang bahwa ini pandemi COVID-19 pandemi, Mm-mm. maka kita di Rumah Sakit Wisma Prasanti itu sudah
mulai ancang-ancang semenjak bulan Maret 2020 kita sudah mulai ancang-ancang, jadi kita semakin mengetatkan protokol kesehatan. Jadi dari Maret 2020 kita sudah yang pertama melakukan screening. Jadi di depan nanti saat pasien masuk di depan bangunan kita akan namanya screening awal. Jadi screening awal di sana dia akan ditanyai lah riwayat historinya si pasien ini, kunjungannya ke Wisma Prasanti itu apa, kemudian riwayat perjalanan, gejala yang dirasakan. Nah, nanti akan screening di sana. Jika dia aman, maka dia baru boleh masuk ke dalam bangunan rumah sakit. Selain itu, pasien dan pengantar wajib cuci tangan seperti itu, cuci tangan, kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh. Aman, setelah screening aman, baru dia boleh masuk ke rumah sakit, ke dalam rumah sakit. Nah, setelah itu, selama di area rumah sakit, pasien dan pengantar memakai masker tentunya. Nah, dalam juga kita sudah untuk physical distancing-nya, jadi kita untuk jaga jarak, jadi setiap kursi penuh sudah kita berikan tanda jarak kurang 1 meter antar kursi yang satu dengan kursi yang lain, itu kita sudah berikan tanda jaga jarak, sehingga pasien atau pengantar tidak boleh menempati yang ada tandanya seperti itu. Kemudian silang sebetulnya. Betul. Jadi kemudian di meja-meja yang memerlukan tatap muka seperti pendaftaran, farmasi, kemudian kasir, dan juga di poli-poli dokter-dokter, kita sudah menambahkan barier. Jadi penghalang seperti itu, tentunya untuk keamanan dokter dan keamanan petugas dan keamanan pasien juga seperti itu. Kemudian selain itu APD. Nah, APD dari petugas kita, sehingga untuk meminimalkan kontak atau transmisi seperti itu, kita sudah menyiapkan APD sesuai dengan levelnya, Dokter Fani. Jadi misalnya tugas administrasi cukup dengan memakai APD level 1, kemudian di poliklinik memakai APD level 2, kemudian di IGD atau di poli khusus ISPA, poli screening dan isolasi itu memakai APD level 3 seperti itu. Mengenai jam besuk pun kita kan sudah tiadakan sejak bulan Maret, kita sudah tidak ada jam besuk sama sekali. Kemudian itu difokuskan hanya untuk yang penunggu pasien aja berarti, Dok, ya? Betul. Pembesuk tidak boleh, penunggu hanya 1 orang saja. Jadi supaya nggak crowded di rumah sakit. Betul. Kalau untuk disinfektan, sanitasi itu seperti apa, Dok? Apakah kalau yang dulu kan kita hanya gunakan spray disinfektan yang misalnya kayak klorin, alkohol, sebagainya macam. Nah, sekarang saya lihat itu ada penggunaan UVC juga ya, Dok, ya? Betul. Jadi kami untuk alat medis sendiri, Dokter Fani, alat medis, jadi itu satu SPO sudah kita jalankan bahwa setiap selesai memakai semua alat medis wajib dibersihkan seperti stetoskop, apapun itu yang bersentuhan dengan pasien itu wajib dibersihkan sebelum diaplikasikan ke pasien yang lain. Nah, selain itu untuk desinfeksi tentunya petugas cleaning service kami setiap hari sudah melakukan pembersihan, jadi 7 kali 24 jam dalam sebulan itu selalu jalan setiap pagi berkeliling ke seluruh area rumah sakit, menyemprot menggunakan cairan seperti itu, kemudian langsung mengelapnya. Selain itu juga untuk ruangan-ruangan poliklinik, ruang rawat inap bekas pakai pasien itu selalu kita pakai UV minimal 1 jam seperti itu, Dokter Fani.
Oke, jadi untuk yang belum tahu, penggunaan UVC itu adalah ultraviolet C ya dok ya, yang dipergunakan untuk membunuh kuman, baik itu virus, bakteri, dan juga jamur. Jadi ini akan meminimalisir adanya kontaminasi benda-benda atau alat-alat kesehatan medis dari kuman yang baik itu dari pasien ataupun dari tenaga medis ya dok ya, seperti itu maksudnya. Betul. Oke, nah kalau untuk pasien sendiri, keamanan sebelum diopname, apakah ada tes khusus dokter atau screening COVID? Baik itu bukan hanya untuk pasien ISPA aja, tetapi untuk pasien baik itu ibu hamil ataupun ya opname-opname biasa kayak diare atau DB dan lain-lain. Baik. Memang ini sering menjadi pertanyaan ya Dokter Fani ya. karena Hmm, karena karena uh, yang pro juga ya. konspirasi bilangnya nggak bisa tes, nggak bisa Iya, dirawat di rumah sakit tuh. Kayaknya enggak deh. Nah, kita mau tanya konfirmasinya ini sama bosnya langsung. iya, Coba. iya, iya. Gimana kalau SOP prosedurnya di Wisma Prasanti? Ya. Nah, kalau di Wisma Prasanti sendiri, kami masih memakai acuan, masih memakai surat edaran dari Direktur Rumah Sakit Wisma Prasanti bahwa untuk kasus-kasus tertentu, semua pasien kasus rawat inap, kemudian pasien yang akan masuk kamar operasi, pasien kebidanan, nah itu kita akan melakukan rapid test terlebih dahulu. Kita semua sudah tahu bahwa pedoman revisi 5 sudah keluar ya Dokter Fani ya, bahwa sekarang pasien yang terkonfirmasi saja dirawat tanpa gejala bisa dirawat di rumah seperti itu tanpa harus berulang kan seperti itu, asal dia bisa isolasi di rumah. Nah, cara kami menjaga keamanan petugas kami itu adalah salah satunya adalah seperti itu, bahwa semua pasien yang rawat inap yang akan kemungkinan lama diam di rumah sakit itu kita akan cek rapid test antibodinya. Jadi kita untuk meminimalkan kejadian jangan sampai terjadi, tapi untuk jaga-jaga bahwa kami masih memakai protokol tersebut, masih memakai acuan bahwa setiap pasien rawat inap, kemudian pasien kebidanan, pasien kamar operasi yang akan mengakses kamar operasi, maka itu diwajibkan dilakukan rapid test. Dan harga rapid testnya pun sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan. Kami tidak yang tinggi seperti itu, sesuai arahan Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke, ya 150.000 itu ya dokter ya? Iya, Nanti betul. diinputkan sama tagihan akhir di setelah mau keluar dari rumah sakit ya dok ya berarti. Oke, siap. Kalau nih in case ditemukan kasus yang positif, nah itu prosedurnya gimana dari hasil rapid testnya ini? Jadi kalau hasilnya reaktif ya berarti ya Dokter Fani ya. Kalau rapid ya, test reaktif ya. maksudnya. Nah, kalau rapid test reaktif, maka protokol SOP kami bilang bahwa itu pasien wajib di swab. Jadi harus RT-PCR. Nah, kebetulan Rumah Sakit Wisma Prasanti ini sudah bisa swab mandiri. Jadi nggak perlu ke rumah sakit rujukan. Nah, kami sudah punya petugas yang sudah bisa melakukan pengambilan sampel swab tenggorok itu. Jadi sudah misalnya rapid test itu reaktif, maka saat itu juga kami akan melakukan pengambilan swab. Nah, jika rumah sakit. Betul, jadi pasien nggak perlu dipingpong ya tentunya. Nah, jika dia memang tanpa gejala, maka kami akan meminta pasien isolasi di rumah. Jadi memberikan suatu medical report, catatan. Jadi kami minta isolasi di rumah. Tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan puskesmas membawahi tempat tinggal si pasien bahwa kasus ini butuh pemantauan sehingga tidak bisa mana-mana dia. Jadi dia butuh isolasi. Tapi kalau pasien memang butuh rawat inap, maka pasien
bisa kita rawat inap di Rumah Sakit Wisma Prasanti saat ini. Kami sudah menyediakan ruang isolasi khusus untuk, jadi pasien yang terkonfirmasi. betul, yang reaktif, yang rapid testnya reaktif, yang memang membutuhkan rawat inap, kita sudah menyediakan ruang isolasi. Karena kebetulan Rumah Sakit Wisma Prasanti sudah disetujui sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 oleh Ini suatu kabar baik ini, karena kalau misalnya dulu setahu saya kalau rumah sakit rujukan kabupaten itu dia full, kan kita harus ke Denpasar ya dok ya, harus ke Denpasar, kalau nggak ke Sanglah, ke rumah sakit Unun atau ke Bali Mandara. Berarti kalau sekarang sudah kapasitasnya lebih besar di Tabanan, bisa dirawat di sini lebih dekat sama rumah berarti ya dok ya, dengan tentunya ada dokter paru dan juga dokter spesialis lainnya yang dibutuhkan di sini. Ya. Tapi bukan rumah sakit rujukan sih, Dokter Fani. Jadi bukan rumah sakit rujukan gitu. Jadi sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan. Jadi kita sampai penemuan kasus. Jadi kalau memang sudah terkonfirmasi positif, kita tetap bisa merujuk ke rumah sakit rujukan. Tapi kita dalam menunggu untuk hasil itu kan kita butuh waktu ya Dokter Fani, kita bisa karena konfirmasi positif, kita melayani di sana, kita pelayanan dengan standar dari Kementerian Kesehatan berikan, kita ikuti arahannya. Kemudian, tetapi jika memang rumah sakit rujukan dia penuh, ya mau tidak mau kita siap untuk melayani pasien itu, karena itu kan suatu kewajiban semua rumah sakit sebenarnya ya, biar pasien tidak terbengkalai itu. Jadi ini satu kabar baik dari Wisma Prasanti ya. Siap. Nah, ada lagi barangkali dokter yang mau disampaikan yang baru yang masyarakat Tabanan harus tahu tentang Wisma Prasanti. Mungkin sebagai penutup, karena udah hampir 30 menit juga. Udah hampir, tak kerasa ya Dokter Fani ya? Nggak kerasa, Dokter Astri. Ini ada salam dari Dokter Taufik. Tadi sempat di atas saya lihat. Iya. Iya, di mana Dokter Taufan. Taufan ya. Rumah sakit Ramata. Iya, di mana Dokter Astri adem banget. Ini kayak nakes-nakes yang lain juga pasti merasa terayomi banget dengan adanya Dokter Astri di Wisma Prasanti. Ya dok, sebagai closing statement mungkin untuk masyarakat Tabanan. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Fani. Jadi seluruh masyarakat Tabanan dan seluruh masyarakat Bali lah yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan, bahwa dengan kejadian COVID-19 ini kita tidak perlu takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Selama kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan jauh seperti itu. Jadi di Rumah Sakit Wisma Prasanti sudah sejak bulan Maret 2020 sangat mendisiplinkan, sangat menekankan pelaksanaan protokol kesehatan. Jika memang ditemukan kasus-kasus, itu adalah satu hal yang wajar, tapi tidak usah terlalu khawatir jika memang Bapak Ibu masyarakat Tabanan memerlukan pelayanan kesehatan. Apalagi kalau memang harus rawat inap, jangan sampai menunggu kondisi menjadi lebih berat. Karena malah nanti penyembuhannya lebih susah ya dok ya, lebih susah ditangani. Mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan, karena rumah sakit pun atau fasilitas kesehatan tingkat primer pun tidak akan mau masyarakatnya sakit seperti itu. Yang penting kita sama-sama menjaga kesehatan, minum vitamin, istirahat. Tetapi jika memang memerlukan pelayanan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk ke dalam atau akses ke dalam rumah sakit atau ke FKTP, saya akan aman seperti itu. Apalagi kita semua sudah
benar-benar menerapkan begitu ya Dokter Fani ya. Iya, Iya. oke. Terima kasih banget Dokter Astri untuk penjelasannya. Jadi ini jelas banget dijelaskan oleh Dokter Astri dari Rumah Sakit Wisma Prasanti. Asalkan kita melakukan protokol kesehatan, jangan khawatir. Dan yang pertama, kita harus tahu dulu ya dok ya, apakah kasusnya itu benar-benar harus dibawa ke rumah sakit apa tidak. Nah untuk itulah diperlukan yang namanya screening atau gatekeeper atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi harus dilewati dulu ini dokter keluarga dan juga puskesmasnya. Kalau udah dilangkahin baru boleh ke rumah sakit. Tapi saya juga kalau kita di sini udah masih bisa ditangani di vaskes atau masih bisa ditangani secara telemedicine. Sekarang kan sudah banyak sekali dokter ya platform untuk konsultasi online itu. Kebanyakan kita masih bisa terapi, berikan obat yang dia tanpa perlu harus bertatap muka. Tetapi jika memang dokter menyarankan untuk bertatap muka, entah itu melalui poliklinik, dengan berbagai kemudahan yang telah ditawarkan oleh Rumah Sakit Wisma Prasanti, seperti antrean online, hubungi WA, seperti itu ya dok ya. Betul, betul. Kita juga bisa langsung ke unit gawat daruratnya, dan kalau nggak ada yang nganter misalnya khawatir naik motor sendiri, nggak bisa driving sendiri, atau ngeboncengnya kayaknya susah gitu, telepon aja Wisma Prasanti, nanti bisa dijemput gratis lagi kalau dalam kondisi gawat darurat. Karena orang pelayanannya emang saya pikir dari namanya saja ya dok ya, Prasanti. Santi itu kan artinya kedamaian ya dok ya. Wisma itu adalah rumah. Jadi filosofinya mungkin saya pikir semua dokter juga ingin melakukan yang terbaik. Nah, terlepas apakah nanti itu ada yang kena atau siapapun juga bisa kena ya dok ya. Nah itu lain ceritanya. Demikian. Nice sharing Dokter Astri. Terima kasih luar biasa. Mungkin bisa di-mention dokter nomor WA yang bisa dihubungi untuk pendaftaran online ataupun telepon minta tolong ambulannya. Bisa. Jadi tinggal telepon sebenarnya ke jika Bapak Ibu masyarakat Tabanan membutuhkan pelayanan antar jemput. Jadi jika tidak bisa datang ke rumah sakit atau ingin mencoba mencari nomor antrean, bisa dihubungi nomor 08123832320. Jadi sekali lagi nomor 08123832320. Itu bisa dihubungi di sana. Itu 24 jam. Tapi kadang-kadang mungkin kalau misalnya pas rame, kalau yang ngubungin ya agak susah sedikit. Tapi kita punya Halo Dokter loh, Dokter Fani. Harus coba lagi. Betul. Oh ya? Iya, kita punya Halo Dokter gitu. Cuma saya lupa nomor teleponnya. Halo Dokter itu maksudnya apa, Dok? Jadi kalau ingin butuh informasi terkait pelayanan rumah sakit, kemudian ingin komunikasi dokter, kita ada. Jadi jam kerja ada dokter yang siap untuk diajak berkomunikasi, diajak untuk konsultasi Dokter Fani. Konsultasi. Betul. Oh gitu, iya iya. Ini nomor telepon yang sama juga dok ya? Iya. Sorry, nomor telepon rumah sakit, nomor telepon kantor rumah sakitnya ya? Betul. Tinggal nanti disambungkan ke situ. Oke. Nice. Service dari rumah sakit ini baru muncul. Pelayanan Wisma Prasanti the best, apalagi pelayanannya Dokter Astri. Melayani lebih cepat, lebih baik. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Dokter Astri dari Wisma Prasanti untuk sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat semuanya, tidak parno dan menjadi suatu pesan bahwa kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Iya. Sehat-sehat selalu Dokter Astri ya. Bersama keluarga besar Wisma Prasanti. Salam untuk Pak Direktur dan juga semua teman-teman yang kerja di situ. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Dokter.